Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita masuk ke dalam pembelajaran IPS, di mana pembelajaran IPS kita hari ini yaitu mengenai modernisasi di Indonesia. Oke. Nah, dalam modernisasi di Indonesia ini dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu yang pertama ada pengertian modernisasi, kemudian yang kedua ada bentuk-bentuk modernisasi, dan yang terakhir ada dampak modernisasi. Nah, tugas teman-teman atau teman-teman bisa menyimak supaya kita lebih mudah untuk mengetahui apa itu modernisasi. Bu Rini akan memberikan penjelasan yaitu tentang spider web, atau kita membuat langkah-langkah yang mudah difahami dalam memahami sebuah topik yang sedang kita bahas. Nah, di sini Bu Rini sudah membuat bagan mengenai spider web atau hal-hal penting yang ingin kita pelajari. Yang pertama, kita tulis terlebih dahulu yaitu judulnya di tengah-tengah, yaitu tentang modernisasi di Indonesia. Setelah itu, jika sudah kita memberikan judul di tengah-tengah, kemudian bagian yang pertama ialah mengenai pengertian dari judul itu apa. Nah, teman-teman bisa mencari di poin yang pertama yaitu mengenai pengertian modernisasi. Oke, kita ambil inti atau ide pokok dari pengertian modernisasi ini. Kemudian kalau sudah ada, kita tuliskan ke dalam bagian pengertian. Nah, di sini sudah di buku teman-teman sudah ada mengenai arti dari modernisasi. Ada di kata penting di halaman 53, arti dari modernisasi yaitu proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Ini yang disebut dengan pengertian dari modernisasi. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa menuliskan pada kolom spider web di bagian atau kolom pengertian. Jadi, pengertiannya ini teman-teman ganti isi dari atau kalimat pengertian modernisasi. Kemudian, tahap selanjutnya, teman-teman bisa menuliskan bentuk-bentuk modernisasi. Apa saja yang meliputi bentuk modernisasi? Di buku paket teman-teman pun ada. Salah satunya ialah di sini yang pertama modernisasi dalam bidang teknologi. Kemudian yang kedua bentuknya ada dalam bidang sosial. Nah, selanjutnya ada juga modernisasi dalam bidang politik. Yang keempat, modernisasi dalam bidang agama. Yang kelima, modernisasi dalam bidang budaya. Yang keenam ialah modernisasi dalam bidang pendidikan. Nah, keenam bentuk ini teman-teman bisa masukkan atau bisa tuliskan ke dalam kolom mengenai bentuk-bentuk modernisasi. Jadi dijabarkan ya, bentuk-bentuk itu keenam-enamnya dituliskan dalam kolom ini. Nah, yang terakhir yaitu dampak dari modernisasi apa saja. Nah, dampaknya ini kan ada dua. Yang pertama ialah ada dampak positif. Kemudian yang kedua ada dampak negatif. Nah, kedua dampak ini bisa teman-teman jabarkan lagi. Di buku sudah ada di sini contohnya untuk dampak positif dan dampak negatif. Nah, yang pertama untuk dampak positif ialah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, kemajuan di bidang industri dan transportasi. Dampak positif yang ketiga adanya perubahan tata nilai dan sikap. Selanjutnya, memperkuat integrasi dalam masyarakat. Nah, dampak positif yang terakhir ialah meningkatkan kesadaran politik dan demokrasi. Ini dampak positifnya teman-teman bisa jabarkan atau tuliskan di kolom dampak positifnya ya, 1 sampai 6 dituliskan.
Nah, untuk dampak negatif sama halnya seperti dampak positif. Di mana dampak negatif modernisasi di sini ada pola hidup konsumtif, sikap individualistis atau secara masing-masing individual. Kemudian gaya hidup kebarat-baratan karena makin banyaknya atau makin pesatnya budaya asing yang masuk ke Indonesia. Kemudian ada juga kesenjangan sosial dan ekonomi. Pencemaran lingkungan alam juga termasuk dampak negatif karena banyaknya pabrik-pabrik yang limbahnya dibuang sembarangan sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Kemudian adanya juga kriminalitas atau kriminalitas ini sebenarnya teman-teman ya. Jadi dampak negatifnya ini juga banyak sekali kejahatan di berbagai tempat. Selanjutnya yang terakhir adalah kenakalan remaja karena dampak negatif yang masuk ke dalam bangsa Indonesia. Nah, nanti dampak negatif tersebut juga bisa dimasukkan ke dalam kolom dampak negatif berikut ya. Nah, jadi kalau sudah selesai, nanti teman-teman bisa kirimkan ke Bu Rini. Oke, jangka waktunya Bu Rini beri waktu selama 1 minggu. Jadi selesaikan baik-baik mengenai spiderweb ini. Nanti jika sudah, teman-teman pasti akan paham dari pengertian modernisasi itu sendiri, bentuknya apa saja, kemudian dampaknya juga apa saja. Nah, cukup sekian penjelasan Bu Rini mengenai modernisasi di Indonesia atau cara membuat spiderweb atau peta pikiran ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.